Lebih dari 2000 tahun yang lalu, sebelum mengenal angka-angka digital, sebenarnya umat manusia lebih dulu mengenal angka-angka model lama, seperti angka dalam bahasa India, angka Ibrani, angka Romawi, angka dalam bahasa Sanskerta, dan lain sebagainya. Dalam video kali ini, kita akan mengulas tentang seorang ilmuwan yang berjasa dalam penemuan angka digital, Al-Khawarizmi. Di zaman modern ini, kita mengenal angka-angka yang dengan fungsi matematisnya dapat mengungkap berbagai pemahaman ilmu matematika. Dan setidaknya telah dibuat 13 cabang ilmu yang memiliki variabel rumusnya masing-masing. Mulai dari rumus paling sederhana sampai rumus paling kompleks yang sangat berguna dalam membangun peradaban berteknologi maju. Yang mana semua itu tidaklah dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan tidaklah dirumuskan oleh satu orang penemu saja, melainkan hasil kerja para ilmuwan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun terakhir ini. Dalam serangkaian sejarah panjangnya itulah ilmu matematika mengalami proses-proses pengkoreksian dan proses-proses pengembangan oleh para ilmuwan pada zamannya. Dan diceritakan hingga pada gilirannya Al-Khawarizmi mulai melakukan penelitian ilmu matematika di saat beliau menjadi anggota dari Bait Al-Hikmah. Di tempat itulah Al-Khawarizmi banyak mempelajari ilmu matematika dari para ilmuwan generasi sebelumnya. Dan diketahui konsep angka 0 sebenarnya sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Angka 0 yang mewakili ketiadaan telah disadari sejak sekitar ratusan tahun sebelum Masehi. Namun di kala itu, para ilmuwan masihlah kesulitan untuk mengekspresikannya ke dalam sebuah simbol. Hingga pada abad ke-7 Masehi, ada seorang matematikawan terkenal dari India. Ia bernama Brahmagupta yang menggagas sebuah simbol untuk angka 0 dengan model penulisan berbentuk sebuah lingkaran, yang kemudian Brahmagupta juga mengkonsepkan sebuah aturan operasi bilangan dengan menggunakan angka 0. Hingga suatu saat, ada seorang astronom dari India yang bernama Kanta membawa sebuah buku pengetahuan dari India kepada Khalifah Al-Mansur, yaitu sebuah buku berjudul Sintin yang menjelaskan tentang perhitungan pergerakan bintang, yang tentunya buku itu masih ditulis dalam bahasa India. Selanjutnya Khalifah Al-Mansur meminta kepada para ilmuwan di Baitul Hikmah untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab yang diberi judul Sin Al-Hindi Kabir. Di Baitul Hikmah itulah Al-Khawarizmi mempelajari buku tersebut, dan kemudian ia menyempurnakan kembali beberapa perhitungan yang melibatkan angka 0 yang sebelumnya telah dikonsepkan oleh Brahmagupta di abad ke-7 Masehi. Setelah mempelajari beberapa model penulisan angka dari beberapa kebudayaan yang berbeda, Al-Khawarizmi membuat sebuah model penulisan angka baru, yaitu angka Arab, atau disebut sebagai angka Arab Barat.
yang ia perkenalkan melalui karya tulisnya, yakni Kitab Al-Jama' wa Tafriq bi Hisab Al-Hind. Kitab tersebut lalu tersebar ke Eropa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Algoritmi de Numero Indorum. Seiring berjalannya waktu, penulisan angka ini pada akhirnya dipergunakan sebagai standar penulisan angka oleh kalangan para intelektual Barat, yaitu pada sekitar 250 tahun sesudah ditemukan oleh Al-Khwarizmi sejak abad ke-9 Masehi. Sampai akhirnya model penulisan itu juga diadopsi sebagai angka standar di negara-negara dalam berbagai bahasa. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Di sepanjang hidupnya, Al-Khwarizmi menekuni banyak bidang keilmuan, sehingga selain dikenal sebagai seorang ahli matematika, ia juga dikenal sebagai ahli astronomi, ahli astrologi, dan juga ahli geografi. Ia lahir sekitar tahun 780 di kota Khawarizmiyah yang sekarang adalah kota Khiva di negara Uzbekistan. Saat masih kecil, keluarganya pindah ke kota Baghdad, yang dikala itu kota Baghdad dianggap sebagai pusat intelektual, yaitu di masa keemasan peradaban Islam alias The Golden Age of Islam. Di kala itu, Baitul Hikmah yang didirikan di kota Baghdad secara aktual memang menjadi sebuah jembatan besar dalam transfer ilmu pengetahuan antar berbagai kebudayaan. Hingga akhirnya Al-Khwarizmi mengawali karirnya dengan menjadi salah satu anggota di Baitul Hikmah sebagai seorang ilmuwan. Di tempat itulah Al-Khwarizmi banyak bertemu dengan para ilmuwan muslim terkemuka lainnya, sehingga Al-Khwarizmi lebih mudah dalam mempelajari berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu agama, ilmu alam, ilmu matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan manuskrip Yunani. Selanjutnya, sistemasi dan koreksinya terhadap data geografi Ptolemeus yang ia tuliskan dalam kitabnya dengan judul Surat Al-Ard atau Kenampakan Bumi membuatnya juga dikenal sebagai seorang astronom. Ia pun kemudian dipercaya mengepalai sebuah proyek konstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun yang ia kerjakan bersama 70 ahli geografi lain untuk membuat peta yang kemudian disebut Ketahuilah Dunia. Dan selama beberapa waktu, ia juga bekerja sebagai seorang dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun, sampai akhirnya Al-Khwarizmi meninggal pada sekitar tahun 850 di kota Baghdad. Dan di kemudian hari hasil kerjaannya yang disalin ke bahasa Eropa dan bahasa Latin pada akhirnya memberikan dorongan besar pada kemajuan ilmu matematika di Eropa. Hingga suatu saat, nama Al-Khwarizmi kemudian diserap ke dalam bahasa Spanyol menjadi Guarismo, dan juga diserap ke dalam bahasa Portugis menjadi Algarismo yang berarti digit. Sebagai seorang matematikawan muslim, selain berkontribusi dalam menemukan model penulisan angka digital, Al-Khwarizmi juga mewariskan beberapa istilah penting yang masih digunakan di era modern ini.
yang bahkan hingga 1000 tahun terakhir ini masih terus digunakan, seperti istilah sinus, kosinus, tan, kotan, algoritma, aljabar, akar, kuadrat, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, ia juga berjasa dalam membuat cabang ilmu baru, yaitu aljabar, sehingga Al-Khwarizmi lebih masyhur dikenal sebagai Bapak Aljabar. Buku-buku fenomenal karya Al-Khwarizmi. Yang pertama yaitu Kitab Al-Jabar, atau lebih lengkapnya adalah Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, atau dapat diartikan sebagai buku yang merangkum perhitungan, perlengkapan, dan penyeimbangan, di mana versi aslinya ditulis pada tahun 830 dan kemudian di tahun 1145 karya Al-Khwarizmi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yaitu oleh seorang Robert of Chester dan Gerard of Cremona, yang disebut sebagai Liber Algebrae et al-Muqabalah. Yang mana kitab ini mencakup definisi aljabar yang merumuskan perpaduan silang antara aritmatika India dan geometri Yunani, dan menjelaskan rumus penyelesaian persamaan linier dan kuadrat dengan menyederhanakannya menjadi salah satu dari 6 bentuk standar. Buku Dixit Algorismi. Buku lain dari Al-Khwarizmi adalah tentang aritmatika yang masih bertahan dalam bahasa Latin, namun versi aslinya yang ditulis dengan bahasa Arab sudah tidak lagi ditemukan. Diketahui translasinya dilakukan pada abad ke-12 oleh Adelard of Bath dengan judul Algoritmi de Numero Indorum, yang mana kitab aslinya mungkin bernama Kitab Al-Jama' wa Tafriq bi Hisab Al-Hind, atau jika diartikan yaitu buku penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Buku karya Al-Khwarizmi yang terkenal selanjutnya yaitu Kitab Surat Al-Ard, atau buku penampakan bumi. Buku ini berisi daftar data geografis yang setidaknya ada 2402 koordinat, yaitu koordinat dari kota-kota, koordinat gunung-gunung, sungai-sungai, dan pulau-pulau di sepanjang lautan Mediterania yang mengikuti perkembangan umum di kala itu. Buku ini masyhur sebagai versi revisi yang menyempurnakan data geografi oleh Ptolemeus, yaitu seorang ahli geografi generasi sebelumnya yang berasal dari Romawi. Buku keempat, Astronomi. Sebuah buku dengan judul Zich al-Sinhin, ditulis di tahun 820, terdiri dari data kalenderial dan data astronomial sebaik data yang diakui hari ini, yang mana versi aslinya dalam bahasa Arab sudah tidak lagi ada. Namun versi bahasa Latinnya hingga hari ini masih bertahan, yang juga diterjemahkan oleh Adelard of Bath pada tahun 1126. Buku kelima, Kalender Yahudi. Al-Khwarizmi juga menulis buku tentang penanggalan Yahudi yang ia beri judul Risalah fi Istikhraj Tarikh al-Yahud, yaitu berisi penghitungan kalender berdasarkan petunjuk penanggalan oleh bangsa Yahudi. Dan diketahui dari sejumlah buku karya tulis Al-Khwarizmi, bukunya yang bernama Kitab Al-Jabar menjadi salah satu buku yang paling banyak dibaca dan dipelajari di sebagian besar daratan Eropa pada abad pertengahan. Hingga hari ini, penelitian lebih lanjut tentang ilmu matematika yang ia wariskan sejak 1000 tahun yang lalu
telah banyak menghadirkan dampak positif bagi perkembangan sistem komputasi. Begitu juga dengan jaringan internet. Dan atas jasa-jasanya, nama Al-Khwarizmi juga diabadikan dalam sebuah istilah ilmiah untuk penyebutan sebuah susunan sistemasi, yaitu algoritma, yang biasa digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data. Oke teman-teman, demikian dan terima kasih.